Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kali ini kita masih akan melanjutkan series dari risk management. Memang risk management ini cukup menarik karena sampai sekarang dalam opini saya implementasinya terkadang masih terdapat deviasi antara standar yang memang sudah di-adopt oleh perusahaan dan bagaimana di level implementasinya, sehingga deviasi ini terkadang bisa menimbulkan celah seolah-olah risk management gagal untuk membawa bringing up di corporate value sehingga enhancing ataupun peningkatan dari kapabilitas perusahaan, revenue perusahaan itu bisa menjadi terhambat. Dan ini seolah-olah kita blaming pada kegagalan risk management. Nah, kali ini kita akan coba membahas sebaiknya prinsipal apa dan bagaimana sebetulnya prinsipal ini bisa masuk ke dalam, kita bisa bilang corporate culture, penerapan risk culture yang memang menjadi masuk ke dalam setiap lini di dalam unit, baik itu dalam posisi yang terbawah maupun sampai posisi in the top management. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, sekarang kita akan bahas dengan title-nya adalah Principle and Aims of Risk Management. Nah, memang prinsipal ini, kembali lagi bahwa prinsipal ini memang diadopsi dari buku dan juga memang ada beberapa prinsipal yang memang diadopsi dari organisasi sehingga mungkin akan berbeda. Tapi terlepas dari prinsipnya breakdown-nya seperti apa saja, kita tetap akan memiliki satu tujuan, yaitu adalah the main principle of risk management is that deliver value to organizations. In other words, risk management activity are designed to achieve the best possible outcome and reduce volatility or uncertainty of outcomes. Jadi ada beberapa keyword yang kita garis bawahi di sini. Ada pertama adalah to increase atau to deliver the value to its organizations. Corporate value kita, bagi teman-teman mungkin yang sudah memiliki corporate value di kantornya, diharapkan corporate value tadi sebetulnya sudah mempertimbangkan analisis risiko di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana katakanlah corporate value kita itu adalah misalkan budaya untuk bebas dari KKN, bebas dari korupsi. Nah, sebetulnya kalau kita mau emphasize pada budaya bebas korupsi, maka itu sebetulnya sudah merujuk kepada compliance risk. Jadi usahakan bahwa setiap value dari corporate itu memang sudah merujuk kepada untuk minimize salah satu risiko, ya. Misalkan in other words, tadi keyword yang pertama value, yang kedua in other words, risk management activity are designed to achieve the best possible outcome. Keyword yang kedua adalah the best possible outcome. Artinya apa? Bisa jadi outcome itu kita bisa dapatkan di titik yang paling maksimum dengan mengconsider risiko sekian banyak. Nah, jadi artinya kita tidak bisa mempush outcome dengan tanpa memperhitungkan risiko yang ada. Revenue perusahaan yang dihasilkan itu mengandung risiko, ya kan? Pada saat kita memutuskan expand, pada saat kita expand untuk meningkat increase sales, increase market, pada saat kita mau meluncing produk baru, pada saat tujuannya adalah semua sama untuk achieve the possible outcome, ya. Outcome yang paling mudah diukur adalah tentunya penjualan sesuai dengan ekspektasi dari pemegang saham. Dan terakhir adalah to reduce volatility or uncertainty of outcomes. Jadi bisa jadi pada saat outcome itu berpotensi di-achieve oleh perusahaan, teman-teman jangan lupa di situ ada volatility-nya. Artinya apa? Pemegang saham tidak mengharapkan adanya volatility dari outcome, volatility dari revenue. Ya, nah, volatility itu yang kita expect adalah volatility yang memang masih masuk di dalam prediksi kita. Up and down-nya itu masih masuk di dalam prediksi dan perhitungan kita. Makanya kalau teman-teman jangan lupa untuk membuat suatu prediksi, kita harus punya worst case scenario, moderate, dan best case scenario. Artinya di level yang paling best itu sudah kita prediksi, di level yang paling worst itu kita sudah prediksi. Sehingga deviasi, jadi kita tidak mungkin bilang bahwa outcomes ataupun revenue itu tidak ada deviasi, no. Tapi at least pada saat in the best of achieve-nya dan pada saat in the worst scenario-nya itu sudah masuk dalam radarnya BOD ataupun perusahaan. Nah, itu to reduce volatility or uncertainty of outcomes. Jadi pada saat kita bicara reduce of volatility, it means artinya kita mempertimbangkan risiko yang ada di dalamnya. Oke, saya tidak akan ambil karena tidak sesuai dengan appetite saya. Saya tidak mau ambil produk ini karena misalkan produk ini cukup berisiko seperti itu. Ya, artinya, nah, itu adalah 3 keyword value,
ya, principle of risk management, value to achieve the best possible outcome, sampai yang terakhir adalah reduce volatility, ya. Nah, jadi kita tidak perlu memperdebatkan prinsip apa yang dipakai, karena prinsip apapun yang dipakai seharusnya dia mengandung keyword value to achieve the best possibility and then to reduce volatility. Itu adalah principle of risk management yang paling utama. Nah, sekarang kita akan coba lihat ada beberapa prinsipal dari sini yang coba kita adopsi. Pertama adalah proportionate, aligned, comprehensive, embedded, and then dynamic. Nah, kita lihat apa sebetulnya yang dimasukkan dengan prinsip of risk management dengan merujuk kepada proportionate. Oh ya teman-teman, kita belum bicara, kalau bicara prinsip dari prinsip risk management dari regulasi, ya itu mungkin akan berbeda lagi, ya. Nah, prinsip yang pertama adalah proportionate. Risk management activity must be proportionate to the level of risk faced by the organizations. Aktivitas manajemen risiko harus proporsional dengan level of risk yang dihadapi oleh organisasi, ya. Jadi teman-teman perhatikan bahwa layer of organizations dia memiliki layer of risk masing-masing. Di level staff, di level group head, di level BOD dia akan memiliki level of risk masing-masing, ya. Sehingga penting sekali untuk memulai risk register itu dari level yang paling bawah, ya. Kalau kita bicara di level staff, di level teknis, di level lapangan, sampai nanti merujuk kepada group head atau manager group head, kemudian misalkan kalau layer seperti itu terakhir adalah level di BOD. So, level risiko yang dihadapi organisasi itu sangat berbeda-beda sekali. Kembali lagi bahwa semua ini harus proporsionate dengan turunan dari layer yang ada di organisasi. Karena tidak semua risiko yang dihadapi oleh layer organisasi itu bisa menjadi sama, ya. Nah, kemudian align, ERM activity need to be aligned with other activity in the organization. So, pada saat kita bicara ERM activity need to be aligned, artinya apa? Risk management ini dia bukan stand alone sendiri. Risk management ini dia harus align with other activity. Risk management ini dia harus align dengan produksi. Risk management ini harus align dengan compliance. Risk management ini harus align dengan promosi. Risk management ini harus align dengan anggaran. Nah, kita tidak bisa melepaskan ataupun kita tidak bisa membiarkan ERM ini seolah-olah berdiri sendiri. Karena dia pada saat standalone sendiri, artinya dia tidak akan mengeluarkan hasil yang maksimal, terutama untuk to achieve best outcome dan reduce volatility, karena kita tidak men-spread risk culture ini ke other activity. Nah, itu yang harus di-aware, ya. Nah, berikutnya adalah comprehensive. In order to fully effective, the risk management approach must be comprehensive. Comprehensive adalah bagian dari align, bahwa pada saat kita berusaha untuk memasukkan risk management ke dalam setiap other activity, maka harus ada pengukurannya yang sebetulnya pada saat kita masuk ke dalam pengukuran, misalkan kita bisa ambil approaching dari KPI ataupun dari aspek lain, penilaian lain, sehingga bisa penerapan ini bisa lebih jauh komprehensif. Berikutnya yang keempat adalah embedded. Risk management activity need to be embedded within organizations, ya. Jadi sebisa mungkin nilai-nilai ini, value-value ini embedded, ditanamkan di dalam organisasi. Yang paling mudah itu adalah melalui corporate culture, ya. Dynamic. Risk management activity must be dynamic and responsive to emerging and changing risks. Pandemi COVID ini membawa perspektif baru bagaimana risiko itu ternyata harus berubah, ya. Bagaimana, katakanlah dalam tanda kutip, kemarin yang kita, kalau beberapa mungkin dari sisi finance, mungkin kita cukup rely on dengan bond obligasi dari pemerintah, tapi saat ini kondisi infrastruktur pemerintah tidak begitu baik, sehingga akhirnya risk management kita berubah. Dalam arti kata, kita tidak lagi memfokuskan pada bond-bond ataupun obligasi dari pemerintah, karena likuiditasnya memang lagi agak untuk beberapa infrastruktur lagi cukup shaky sekali kondisinya, sehingga perusahaan memutuskan untuk men-switching ke beberapa perusahaan swasta yang memang bond ratingnya baik. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, dulu betapa kita mengandalkan bahwa bond ataupun obligasi pemerintah itu adalah level yang paling aman, dan kita masukkan itu ke dalam standar risiko kita, bahwa kita harus masuk ke dalam
proporsi bond obligasi kita yang terbesar itu harus diinvest di obligasi pemerintah. Tiba-tiba pada saat kondisi seperti ini kita kita merubah SOP risk kita bahwa kita tidak lagi masuk ataupun kita memperkecil volume investasi pada bond obligasi pemerintah. Nah, itu yang dinamakan dengan risk management activity must be dynamic and responsive. Perubahan apa yang ada di luar harus kita capture segera. Apabila perusahaan harus merubah risk policy-nya, maka itu harus diubah. Karena kembali lagi bahwa makanya jangan lupa konsep pertemuan kita yang lalu, monitoring itu menjadi penting. Artinya apa, pada saat there's a changes, kita harus cepat merubah dan dalam keputusan BOD ya tentunya. Ini harus diturunkan di dalam risk policy kita kalau memang harus ada perubahan ya. Nah, itu adalah beberapa prinsip: proportionate, aligned, comprehensive, embedded, and then the last one is dynamic ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam karakteristik dari manajemen risiko. Yang pertama adalah mandatory obligations ya. Kedua adalah assurance regarding the management of significant risk, decision that pay full regard to risk considerations, and then effective and efficient core process ya. Nah, ini adalah bentuk dari karakteristik manajemen risiko, mandatory obligations, bahwa ini adalah sifatnya mandatory. So, ini risk management sebaiknya dipandang bukan hal yang optional, additional, tapi dia masuk dan embedded, komprehensif apalagi bahasanya. Itu menjadi kalau perlu masuk dalam KPI juga, menjadi sehingga dia mempunyai efek mandatory obligations ya. Significant risk itu menjadi harapannya adalah manajemen risiko ini bisa memberikan assurance untuk significant risk ya, tapi kembali lagi dengan asumsi penerapan yang efektif. Kemudian decisions that pay full regard to risk considerations, beberapa consideration yang cukup penting, beberapa consideration terkait dengan risiko yang dapat diterima oleh perusahaan itu menjadi cukup penting. Yang terakhir adalah effective and efficient core process. Efektif dan harapannya adalah penerapan dari manajemen risiko bisa membuat proses itu lebih efektif. Artinya apa? Bahwa dengan kita mengimplementasikan risk management, pada saat ada sinyal, moga-moga bisa menjadi early warning system, itu substansinya. Bahwa kita tidak perlu mengeluarkan cost dalam tanda kutip untuk pemadam kebakaran, tapi early warningnya sudah berjalan sehingga sebelum kita masuk ke dalam suatu risk event yang cukup signifikan, kita sudah bisa mengambil sikap. Ada 4 treat ya kemarin, jangan lupa. Ada to tolerate, dan ada to transfer, kemudian ada to terminate, jangan lupa. Nah, itu ibarat harapannya early warning itu sudah kita bisa lihat dulu sebelum kita masuk ke akhirnya kita mengeluarkan biaya untuk pemadam kebakaran ya. Nah, itu bicara efektif dan efisien dari sebuah proses dengan adanya manajemen risiko ya. Nah, kita masuk lagi kepada penjelasan tadi, ada mandatory, assurance, decision making, dan effective and efficient core process yang tadi sudah kita sampaikan di atas. Jangan lupa bahwa itu adalah bagian yang memang perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan manajemen risiko. Artinya dia memiliki karakteristik tadi seperti mandatory, assurance, decision making, effective and efficient core process. Perlu dipahami bahwa risk management is not just the brakes. Jadi ibaratnya pada saat memang analogi yang paling mudah menggambarkan manajemen risiko adalah kendaraan bermotor ya. Jadi risk management itu jangan diartikan it's not just the brakes. Artinya apa? Bahwa kok perusahaan kita pacunya jadi cukup melemah ya, karena penerapan risk management membuat kita sulit bergerak. Itu adalah stigma yang menurut saya harus disingkirkan. Pada saat perusahaan seolah-olah ruang lingkupnya bergerak, tidak bisa mengambil keputusan ini dan itu sebetulnya sudah dilengkapi dengan asumsi bahwa pada saat kita melakukan decision A, pada saat kita melakukan investment A, pada saat kita melakukan keputusan C, itu artinya akan ada risiko yang muncul. Sehingga jangan dipandang bahwa manajemen risiko itu adalah seolah-olah penghambat perusahaan untuk maju, karena akhirnya kita terhenti pada setiap keputusan-keputusan yang menurut kita katakanlah yield-nya baik, imbal hasilnya cukup maksimum, tapi kita tidak jadi mengambil karena risk unit katakanlah ataupun board of director tidak mengsuggest terkait tentang investasi, keputusan ataupun investment di salah satu ABC tadi. Nah,
Sebetulnya yang perlu kita pandang adalah risk management itu bukan hanya, jadi kalau di dalam mobil kita ada pedal gas, ada pedal kopling dan rem, kita melihat ini sebagai satu simultaneously, ya. Kita jangan melihat risk management sebagai sistem brake saja. Risk management juga dia akan mengaccelerate sebetulnya pada saat ada kecelakaan di depan, ada orang nyeberang di depan, ada motor tiba-tiba berhenti di depan. Anda bayangkan kalau tidak injak rem, ya. Anda cuma punya pedal gas dan kopling, atau kalau katakanlah matic berarti cuma pedal gas saja, ya. Yang tadinya Anda ingin mengaccelerate dengan percepatan speed mobil Anda, akibat Anda tidak mempertimbangkan consider adanya pedal brake, maka artinya apa? Kegagalan, failure to achieve the maximum revenue itu bisa zonk. Zonknya artinya apa? Karena Anda tidak memiliki suatu early warning system, perusahaan tidak memiliki suatu warning pada saat sebaiknya jangan diambil investasi ini, ya. Katakanlah kita mau investment di salah satu perusahaan tapi reputational risk-nya ternyata tidak begitu memadai. Pada saat reputational risk-nya tidak begitu memadai, itu biasanya dia menawarkan imbal hasil yang cukup tinggi, ya. Berikutnya, kita juga perlu melihat misalkan laporan keuangan yang sudah audited. Bagaimana reliabilitas dari laporan keuangan yang sudah diaudited? Apakah kita bisa rely on opini audit? Ya, karena hati-hati opini audit based on sampel, dia tidak based on semua populasi data di audit. Opini yang dihasilkan hanya berdasarkan sampel yang menjadi concern dari auditor. Pertanyaannya, apakah kita bisa concern terhadap reputasi dari opini audit? Kita juga harus memiliki additional analysis. Kita tidak bisa rely on opini audit, ya. Pada saat kita mau investment di suatu perusahaan, reputational risk menjadi penting. Artinya pada saat kita came up dengan decisions bahwa akhirnya kita tidak masuk ke dalam suatu investment, itu bukan membreak, bukan menahan laju perusahaan untuk bisa berkembang. Selama itu diperlengkapi dengan analisis manajemen risiko yang memadai dari sisi compliance, dari sisi legal, dari sisi keuangan, dari sisi marketing strategik, semua bisa di breakdown listnya, maka menurut saya jangan diambil selama itu ada asumsinya. Karena kembali lagi bahwa risk management bukan berfungsi sebagai brake, tapi dia untuk menahan apabila ada opportunity cost yang ternyata jauh lebih besar, lebih baik kita apabila ada loss risk yang potensinya lebih besar lagi, lebih baik kita break dulu, ya, kita rem dulu, nanti resource ini kita akan alokasikan untuk investment yang risikonya jauh lebih, loss risk-nya jauh lebih kecil, ya. So, semua investment pasti akan ada loss risk. Cuma kita mengharapkan bahwa loss risk ini adalah yang paling minimum dengan yield yang paling baik, ya. Nah, fit bahwa by undertaking a risk management initiative, less disruptions to operations. Poin pertama, disrupsi to operation itu bisa menjadi lebih kecil. Successful delivery of project and better strategic decision are the expectations, ya. Jadi memang harapan kita benefit dari risk management ini adalah success delivery of project tentunya, karena apa semua serba in time, baik dari sisi waktu, proses pengerjaannya, dan kalau kita bicara project dan anggaran juga deviasinya tidak begitu besar, karena semua resiko sudah kita consider. Kemudian better strategic decisions are the expectations. Pada saat semua project kita berjalan dengan baik, pada saat keputusan kita mempertimbangkan risiko, maka perusahaan bisa jauh lebih berpikir secara strategis. Karena apa? Dia tidak berfungsi sebagai pemadam kebakaran, menyelesaikan hal-hal yang sifatnya seharusnya sudah bisa di early warning, ya. Perusahaan harus dibikin mindsetnya bahwa dia harus berpikir hal-hal yang strategik, tidak untuk memadamkan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, cheating-cheating yang sudah terjadi, fraud yang sudah terjadi, error dalam proyek karena kita tidak mengconsider beberapa risiko. Nah, perusahaan harus di-shifting untuk put energy, memikirkan hal-hal yang sifatnya strategi, ya. Kemudian, yang berikutnya adalah financial benefit, juga itu harapannya menjadi lebih maksimum lagi, karena artinya kita tidak ada contingency cost yang harus untuk membereskan hal-hal yang memang seharusnya bisa diprediksi lebih awal. Berikutnya adalah infrastruktur benefit juga tentunya menjadi lebih baik lagi, karena kembali lagi bahwa penerapan risk management membuat infrastruktur kita itu menjadi bisa untuk less risk, kita tidak lagi berhadapan pada hazard risk yang cukup tinggi. Reputational benefit juga tentunya kita akan gain karena kita applying risk management.
Dan yang terakhir adalah risk management activity should embedded within the management culture of the organizations. Nah, jadi bagaimana kembali lagi risk culture itu perlu tercermin, terefleksi di dalam corporate culture. Karena biasanya turunannya setelah corporate culture kita akan turunkan ke KPI, biasanya best practice. Tapi somehow yang penting corporate culture itu bisa mencerminkan culture risk yang bisa terukur, ya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan terkait tentang principle and aims of risk management yang memang bagian dari pembahasan risk management supaya bisa, sebelum kita bicara hal yang levelnya cukup teknis sekali, maka risk culture ini memang harus masuk ke dalam struktur organisasi dan harus align dengan other activity, ya. Semoga bermanfaat, stay terus di channel Independent Training.